Ini udah kaku. Ini indukan yang tadi malam, dan kondisinya waktu itu tadi kemarin sore itu aku lihat dia udah lemas banget, udah menunjukkan tanda-tanda dehidrasi berat. Walaupun dikasih air udah nggak mau juga. Yang halus aku mau ambil satu untuk contoh. Oke guys, ini dia. Set, bagus kan? Sejauh ini sih masih bagus. Halo guys, balik lagi di channel kita Zilla World. Hari ini pagi-pagi ada kabar duka dari iguana yang kemarin aku review. Jadi kemarin kan aku review ada, bukan review ya, kemarin sempat lihat ada iguana kecil itu dia mau bertelur, lagi bikin sarang guys. Terus pada akhirnya aku cek, dia lagi bikin sarang, ternyata sarangnya kosong. Dan akhirnya hari keduanya dia udah mulai coba-coba untuk bertelur di box pasir itu. Di sini ya, kemarin yang kalian lihat di sini udah mulai gali-gali dikit, tapi agak lemes-lemes gimana gitu kan. Terus aku kasih air ini ya, air putih. Lalu akhirnya nggak selamat guys, karena kayaknya kecil banget ukurannya. Dan vlog hari ini aku mau kasih lihat kalian, iguana yang kecil itu memang resiko banget ya untuk bertelur guys. Jadi jangan kan yang kecil, yang besar aja tetap bisa berisiko mati setelah bertelur. Nah ini apalagi yang kecil. Oke, yang kecil ini akhirnya aku sempat bedah si induknya karena akhirnya mati guys. Terus aku buka dan menemukan telurnya itu ukurannya besar banget. Dan kalau dibandingin ukuran telur sama jalan keluarnya si telur ini, alias lubang kelaminnya si betina ini, itu jauh banget. Oke, habis ini aku mau liatin kalian. Aku habis bedah si iguana yang habis iguana yang habis mati, dan aku bedah. Dan nanti aku liatin kalian juga telurnya udah aku kasih inkubator. Tapi hari ini aku nggak akan ngeliatin kalian proses pembedahnya karena udah aku bedah, dan aku liatin kalian aja bekas tubuh yang habis aku bedah untuk pembelajaran aja buat kalian ya. Oke, langsung yuk. Oke, ini dari tadi malam sebenarnya guys. Udah aku bedah nih bagian perut yang aku bedah. Oke, nggak aku tunjukin ya, udah kaku. Ini indukan yang tadi malam, dan kondisinya waktu itu tadi kemarin sore itu aku lihat dia udah lemas banget, udah menunjukkan tanda-tanda dehidrasi berat. Walaupun dikasih air udah nggak mau juga. Dan ternyata memang akhirnya nggak selamat guys. Dan aku putuskan setelah dia mati aku langsung bedah. Lalu habis aku bedah sini ya, ini aku liatin dikit lah tuh. Oke, udah dilalatin. Oke, habis itu aku bedah, aku ambil telurnya untuk menyelamatkan telur-telurnya. Semoga masih bisa menetas ya guys. Nanti aku liatin kalian telurnya udah di inkubator. Nah habis itu dia sudah aku bedah, dan ada berapa butir aku nggak hitung ya. Dan ada beberapa infertil, ada beberapa fertil guys. Nah yang aku bikin kaget itu telurnya tuh besar banget. Seberapa ya, seginian lah. Pokoknya telur sama jalan keluarnya si iguana, jalan keluar alat kelaminnya ini itu jauh banget. Jadi misalnya ini alat kelaminnya segini, telurnya tuh bisa seginian guys. Jadi tuh nggak bakal bisa keluar juga. Dan aku lihat waktu aku bedah itu udah nyangkut. Jadi yang harusnya udah keluar, yang kedua itu udah nyangkut, udah mendorong-dorong yang pertama ya. Jadi nggak bisa keluar guys. Nah itu penyebab dari kematian si iguana juvenil ini ya. Ini baru, lihat nih, baru kecil ini bro, 60 cm guys. Seharusnya sih kalau di alam nih ya, dari pengalamanku dulu di Zilaland itu harusnya menetasnya lancar. Tapi dalam kasus ini karena telurnya mungkin terlalu besar, karena biasanya beberapa indukan itu telurnya ada yang memang gede-gede, ada yang kecil-kecil banyak, gede-gede dikit. Nah ini dapat yang gede guys. Mungkin karena di sini makannya banyak juga, kasih pepaya, kangkung, kecambah dan lain-lain, jadi dia nutrisinya terlalu banyak, jadi telurnya besar-besar juga. Wah kasihan banget guys. Oke, tapi mudah-mudahan nanti telurnya yang akan aku liatin nanti pada selamat, dan ini nanti aku kubur guys. Oke, jadi gitu buat pembelajaran kalian juga, bahwa iguana yang
kecil itu berisiko mati kalau misalnya dikawinkan. Jadi banyak banget kan yang tanya, bang, kalau iguana itu ukuran yang pas dikawinkan itu berapa? Minimal 1 meter. Makanya aku selalu menekankan minimal 1 meter, karena 1 meter aja kadang-kadang masih bablas guys, alias masih lewat kalau dikawinkan ya. Oke, nanti aku kubur. Dan ini aku habis ngasih makan kangkung. Tuh, kangkung biasanya buat cemilan di pagi-pagi gini. Itu aku sebarin ke beberapa titik. Sini tuh makannya nggak boros guys, lumayan boros sih, tapi dia boros di pepaya. Kalau sayuran aku biasanya cuman kangkung paling 5-10 iketan pagi-pagi, terus sore nanti dia makan pepaya yang banyak. Dan yang nggak habis nanti aku langsung lempar ke bawah dan dimakan si kura-kura Ambon. Oke, next ada ini ya, kecambah. Ini kecambah aku kasih seminggu ya 2-3 kali ya guys, biar ini udah pada kumpul habis ini. Set. Sini. Oke. Yang kecil-kecil kecambah ini berguna untuk yang masih kecil-kecil ya. Yang kecil-kecil soalnya kan dia mulutnya kecil. Kalau langsung makan kecambah dia langsung masuk guys. Kalau pepaya potongannya terlalu besar dia agak susah makannya. Kalau kangkung juga biasanya kalah sama yang gede-gede, jadi tuh langsung makan kan, tuh langsung disikat. Ini ngapain kamu ngapain puyuh puyuh ikut nimbrung. Oke, ini udah pada kumpul di sini, belum semua. Oke, ini sisanya guys, mau aku kasih yang di sel tahanan. Di kandang karantina ya. Ini contoh iguana yang habis bertelur. Walaupun dia udah besar ukurannya 1 meter lebih ini malahan, tapi kalau misalnya dia mengalami masalah waktu bertelur, yang mana ini ekornya terlalu kurus dan udah terlanjur kurus ya, dan habis itu keluar, jadi dia habis pasca melahirkan itu, setelah bertelur itu dia akan jadi lemes guys, kayak gini nih. Dan ini harus ayo makan dulu bro. Ini udah kayak lumpuh dah. Yang ini lihat kakinya bengkak tuh, kakinya bengkak. Nah, ini gimana bang perawatannya? Ini biasanya aku sendiriin gini, tetap disuapin. Dan ini kaki belakangnya juga kayak gini. Nih juga agak 50-50 guys kalau dari pengalamanku. Habis bertelur terus dia kayak lumpuh, kakinya bengkak, itu biasanya berujung kematian. Amit-amit ya, mudah-mudahan sih masih oke. Karena nih kemarin aku kasih pepaya makannya masih lancar banget. Kadang-kadang dia mangap, terus aku kasih pepaya terus dimakan sama dia guys. Ini aku kasih kecambah juga, nanti bisa dimakan, kan dia malu-malu ya. Ayo sini dong, makan guys. Oke, ini buat pelajaran juga kalian, bahwa ternak iguana itu nggak salah-salan ya. Ternak iguana itu nggak salah-salan, minimal 1 meter, yang kecil nggak boleh dikawinkan dulu karena resikonya kayak tadi itu. Dan ini yang udah gede aja kayak gini guys kondisinya. Nah, tuh udah ganas kan ya. Tuh, waktu mangap ini aku manfaatin biasanya untuk ngasuhin pepaya ke mulutnya guys. Dan biasanya nanti dikunyah. Di sini aku kasih. Tapi sebelum itu kita lihat dulu telurnya. Aku tutup. Dia kayaknya doyan ya, makan enak nih. Ayo, biar hidup. Oke, jadi buat pelajaran sekali lagi itu dulu. Kita mau langsung lihat telur yang dihasilkan si iguana yang remaja guys. Oke, yuk kita ke inkubator. Oke guys, udah ada di ruang inkubator. Sekarang mau aku liatin telur-telur yang kemarin si indukan kecil ini keluarin ya. Ada beberapa butir, aku lupa hitung ya. Terus ada beberapa infertil, ada 3 butir, langsung aku kasih si Amon gitu. Dan beberapa fertil, mudah-mudahan menetas. Soalnya aku kalau lihat dari bentuknya itu fertilnya bagus ya, kenyal-kenyal gitu. Ini kita lihat dalam 3 hari. Jadi iguana itu setelah bertelur, kalian bisa mastiin bahwa si telur itu berisi atau enggak fertil atau infertil itu setelah 3 hari ya. Setelah 3 hari kalian bisa periksa, kalau misalnya udah berkeringat atau bau, terus warnanya udah berubah jadi kuning gitu, langsung dibuang guys. Kalau masih putih, bagus, kencang gitu, berarti fertil dan dalam proses inkubasi sampai nanti kalau iguana 3 bulan ke atas. Yuk langsung lihat sini guys.
Oke, aku tak buka saja. Nah, ini kemarin yang indukan yang akhirnya tadi itu lumpuh. Terus ini yang tadi malam guys, yang indukannya akhirnya mati. Indukan kecil. Oke. Mana ya? Ini pakai pasir yang halus. Aku mau ambil satu untuk contoh. Oke guys, ini dia. Set, ini bagus kan? Sejauh ini sih masih bagus. Ini baru tadi malam. Dan kalau ada orang bilang, bang, iguana habis bertelur, itu telurnya boleh dicuci atau enggak? Nah, itu aku juga belum pernah ngalamin sih sampai dicuci. Cuman ada beberapa orang yang memang dicuci dan berhasil. Jadi ya mungkin sah-sah aja ya kalau dicuci. Toh gunanya untuk membersihkan permukaan telurnya ya. Kalau ada bakal jamurnya. Tapi kalau aku sih nggak pernah ya, nggak pernah aku cuci. Cuman langsung aja aku masukin ke pasir. Dan ini bagus ya, nih kenyal padat. Mudah-mudahan dia bisa meneruskan perjuangan ibunya. Aduh, belum netes sudah yatim, piatu. Kita tutup lagi. Cuman kayak gini aja guys. Jadi nggak usah ribet-ribet. Kalau telur iguana tuh giniin aja udah. Airnya juga segini doang. Oh nih, sama ini sih dikit. Coba kita cek yang ini ya. Ini aku agak dalam guys. Gunanya apa? Insting aja. Oh, segini. Set, kita ambil. Nah, ini guys. Ini contoh telur yang bagus, lagi berkembang. Dan udah beberapa hari juga, ini udah seminggu lebih ya. Ini kapan sini? 22 Agustus guys, 22 Agustus dari induknya. Oke, kita balikin ke dalam. Oke. Dan ini ada 43 butir nih, aku taruh sini semua loh. Aku tumpuk-tumpuk tanpa diapa-apain guys, cuman ditumpuk aja, nggak ditata. Kalau orang biasanya ada yang ditata, ada yang langsung ditumpuk, nggak masalah. Yang penting itu tadi ya, kelembapan dan suhu. Oke, sepertinya gitu dulu. Ini aku tutup. Oke, gitu dulu kabar dari indukan betina yang akhirnya tewas. Mudah-mudahan tidak terjadi lagi ya yang seperti ini guys. Dan buat kalian pelajaran juga bahwa jangan ngawinin indukan di bawah 1 meter gitu guys. Oke, gitu dulu kalau kali ini. Thank you, subscribe, like, dan komen untuk mendukung channel ini agar tetap berkembang. Dan buat kalian yang punya ide konten seperti biasa, langsung tulis di komen ya. Dan buat kalian yang punya pengalaman dengan hewan kalian yang bertelur atau ngawinin hewan, itu bisa tulis di komen ya. Oke teman-teman, gitu dulu. Semoga menginspirasi kalian yang pelihara iguana atau reptil lainnya. Dadah.